Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak Iqbal dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Bapak yang soleh dan soleha, di sini kita akan kembali belajar tematik masih di tema 1, subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di mana kali ini kita akan belajar pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelumnya anak-anak sudah pada siap? Sebelum kita belajar, silahkan anak-anak siapkan dulu buku tematiknya ya. Pembelajaran 4. Coba di sini. Di situ ada gambar beberapa tumbuhan. Apakah anak-anak semuanya tahu itu tumbuhan apa saja? Ya. Gambar di bawah itu merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Di mana perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan umbi itu ada berbagai macam. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Paham ya? Paham. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Coba siapa yang bisa? Menurut anak-anak, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Coba siapa yang tahu? Ya, jawabannya karena kulit dari bawang merah itu terdiri dari beberapa lapisan, sehingga bawang merah itu disebut sebagai umbi lapis. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat. Di sini ada menanam umbi batang atau singkong yang tergolong mudah anak-anak. Nah, di sini dalam menanam singkong, yaitu yang berasal dari umbi batang, anak-anak cukup menyiapkan sebatang dari pohon singkong, di mana batang singkong yang tidak terpakai tersebut dapat digunakan sebagai alat permainan juga. Nah, kita sama-sama lihat ada salah satu anak mulai dari memegang salah satu batang pohon singkong, lalu beliau menguburkannya sehingga tumbuh menjadi pohon singkong yang menghasilkan singkong yang cukup banyak. Paham ya? Harus paham anak-anak. Sekarang kita lanjut anak-anak. Di sini anak-anak juga harus tahu bahwa di dunia ini ada beberapa cabang olahraga, mulai dari sepak bola, atletik, bola voli, dan masih banyak cabang olahraga lainnya. Nah, di sini Bapak akan mengenalkan cabang olahraga lompat jauh, di mana cabang olahraga lompat jauh itu merupakan bagian dari cabang olahraga atletik. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di sini ada salah satu cabang olahraga, yaitu cabang olahraga atletik, yaitu lompat jauh. Di sini ada beberapa cara bermainnya ya, anak-anak bisa perhatikan dan pahami dan bisa anak-anak praktekkan di rumah ya. Baik, kita lanjut ya.
sekarang untuk tugas hari ini, silakan anak-anak kerjakan halaman 169, di mana tugasnya adalah anak-anak harus mencari informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Nah, paham ya, gampang ya. Nanti tugasnya anak-anak kerjakan di kertas folio. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 5. Di sini ada perkembangbiakan dengan spora. Nah, di sini ada percakapan antara Edo, Lani, di mana silahkan anak-anak Bapak kasih waktu untuk membacanya terlebih dahulu. Sudah ya anak-anak? Nah, kita lanjut. Nah, di sini coba anak-anak amati. Di situ ada gambar anak-anak SD sedang melakukan kegiatan merawat lingkungan. Nah, di mana kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menanam dan menyiram tanaman, serta merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan tentang cara mengelola sampah, di mana dalam mengelola sampah itu merupakan salah satu cara untuk mencintai lingkungan ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan lingkungan anak-anak ya. Nah, di sini coba anak-anak amati. Di sini ada gambar apa? Gambar pohon, iya betul. Kenapa ya pohon ini ada bagian yang ditalikan? Kenapa ya? Nah, kita sekarang akan sama-sama bahas. Nah, gambar pohon tersebut merupakan gambar pohon yang ditanam secara dicangkok. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman yang dapat diperkembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, pencangkokan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan manusia, di mana perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan buatan ini diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan mentempel. Nah, paham ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang cara mencangkok tanaman. Nah, di mana di sini cara yang pertama yaitu anak-anak harus siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan seperti pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, di mana langkah yang pertama, pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, untuk selanjutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nah, selanjutnya siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, setelah akarnya banyak tumbuh, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, anak-anak, gampang ya untuk cara mencangkok tanaman. Nah, apabila nanti kita sudah sama-sama sekolah, kita akan mempraktekkan cara mencangkok tanaman di sekolah ya. Siap ya? Siap, bagus. Nah, di sini anak-anak, dalam membersihkan lingkungan, dalam merawat tumbuhan, kita harus menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Nah, di sini ada gambar. Siti melihat ibunya yang sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Coba, menurut anak-anak jawabannya apa ketika Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman? Ya, jawabannya adalah
Yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyiram tanaman. Selanjutnya, di sini ada gambar. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurut anak-anak, apa yang harus dilakukan oleh Edo? Jawabannya adalah membantu ayahnya dalam menebang pohon tersebut, ya. Paham ya? Selanjutnya di sini, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu, apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Kira-kira apa jawabannya, anak-anak? Ya, betul. Yang harus dilakukan oleh teman Lani adalah mengobati tangan Lani tersebut. Paham ya? Artinya dari beberapa kegiatan di atas, di sini Bapak menyampaikan bahwa anak-anak harus memiliki sikap yang peka terhadap lingkungan sekitar. Artinya anak-anak harus memiliki sikap saling membantu satu sama lainnya, ya. Bagus. Nah, anak-anak di sini hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Ya, betul. Di awal tadi kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, di mana ada umbi jalar, umbi batang, dan masih banyak umbi yang lainnya. Selanjutnya, kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Selanjutnya, kita sudah belajar mencangkok tanaman. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang sikap membantu terhadap sesama. Nah, anak-anak, itu semua merupakan materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami dan ilmu yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi anak-anak, tetap semangat dalam belajarnya dan tetap menjaga